Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak. Aku, iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dodi dan rekan-rekan yang lain. Izin kami mereview jurnal yang ditugaskan kepada kelompok kami. Pertama, kami sebentar. Share screen-nya udah full, Pak. Sudah Pak. Silakan Pak. Sudah. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Agus Komarudin, Ibu Gabriela Sabatini, dan Bapak Novaldi Effendi, serta Pak Rudi Siswanto. Kita memang membagi tugas. Yang pertama, kita judul jurnal yang ditugaskan kepada kami yaitu model inventory economic order quantity probabilitas dalam pengendalian persediaan material pada PD Pabrik Es Siantar. Nah, dari judul tersebut dapat dilihat kasus yang diselesaikan yaitu inkonsistensi persediaan bahan baku gula pasir untuk produksi minuman soda Sarsapila. Jadi memang di sini mungkin belum konsisten dengan dibentuknya jurnal. Penelitian akan dibuat inkonsistensi persediaan bahan baku soda untuk PT Es Siantar. Nah, kami berbagi tugas untuk selanjutnya. Silahkan Pak Rudi ya. Saya Pak Noval Pak. Pak Noval ya, silahkan Pak Noval. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Untuk kasus yang ketiga yaitu asumsi yang digunakan. Jadi karena ini menggunakan rumus eukiprovalistik, maka asumsi yang kami gunakan yaitu yang pertama tingkat permintaan atau demand barang selama lifetime bersifat kontinu. Kekurangan stok barang terjadi karena permintaan lebih besar daripada jumlah stok barang yang ada. Yang ketiga, tersedia alternatif supplier untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi. Waktu tunggu atau lifetime diketahui pasti dan konstan. Terus yang kelima, kapasitas gudang penyimpanan tidak terbatas. Yang keenam, hanya terdiri dari satu item yang diperhitungkan. Kebetulan item yang jadi paretonya itu gula pasir ya Pak ya. Yang ketujuh, harga pembelian bahan per unit konstan. Barang yang dibutuhkan selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Yang kesembilan, jumlah kebutuhan bahan baku relatif stabil sepanjang tahun. Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya ada lagi Pak. Bagus masih mute kayaknya Pak. Sebentar Pak, untuk selanjutnya dari Pak Rudi. Saya Pak, poin keempat Pak. Bu Gabriela ya, silakan Bu. Pak, untuk penerapan metode EOQ pada pabrik Es Siantar ini Pak, setelah ada penerapan metode tersebut, dia Pak di sini ada penghematan biaya sebesar 44,18% Pak dari biaya total persediaan yang dilakukan dengan metode konvensionalnya Pak. Jadi setelah diterapkannya IOQ tersebut ada perubahan Pak dari yang sebelumnya dengan sesudahnya gitu Pak, ada dampaknya gitu Pak. Itu dari saya Pak. Iya, silakan Pak. Silakan selanjutnya. Iya Pak, siapa izin? Terdengar Pak suara saya Pak? Terdengar Pak, silakan Pak. Selanjutnya kombinasi metode yang digunakan Pak dalam jurnal tersebut itu sebelumnya dilakukan wawancara, kemudian pengumpulan data dan pengolahan data. Nah untuk pengolahan data ini ditunjukkan untuk
melihat atau menghitung beberapa variabel. Tentunya yang pertama dengan metode EOKI probabilistik, di mana di jurnal tersebut peramalan terhadap pemakaian bahan baku untuk periode yang akan datang dilakukan dengan metode EOKI probabilistik. Kemudian ditentukan juga nilai safety stocknya. Kemudian ditentukan juga nilai reorder point dan biaya total persediaan. Mungkin lanjut Pak, terima kasih. Ya, silakan Pak. Masih ada? Ada yang lain Pak? Maksudnya? Jadi dari terakhir kita memang ada beberapa usulan Pak mengenai bahan baku. Memang kita juga melihat beberapa sumber data mengenai metode yang dilakukan mungkin bisa disandingkan dengan just in time, material recruitment planning, MRP, dan metode predict. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Pak Agus, boleh ditampilkan lagi Pak PowerPoint-nya? Mohon izin ditampilkan Pak Agus atau Sebentar, Pak Rudi, punten Pak Rudi. Rudi yang menampilkan Pak Rudi. Biar lancar Pak Rudi, bisa Pak? Sebentar. Atau dari saya aja Pak? Oh, dari Bapak ya Pak ya? Ya nggak apa-apa, dari Bapak aja, ini udah tampil. Saya juga mau buka yang Bapak yang dikirimkan. Pak, punten digeser ke ya asumsi Pak. Di slide ketiga ya, tadi yang sama Pak Novaldi ya. Oke, Bapak dan Ibu ya. Ini mungkin bisa jadi bahan diskusi untuk seterusnya karena nanti semuanya menggunakan EOKI Bapak dan Ibu ya. Jadi ada beberapa yang memang ini harusnya tidak menjadi asumsi ya Bapak dan Ibu ya. Tapi ini harus dilakukan karena memang metode ini sangat tergantung dari kemudahan untuk mendapatkannya. Jadi contoh Bapak dan Ibu, ini nomor 5 nih Bapak dan Ibu ya. Kapasitas gudang penyimpanan tidak terbatas. Nah, mungkin saya berdiskusi sedikit nih dengan Pak Agus. Pak Agus, kita kan tidak pernah menemui ya gudang yang tidak terbatas ya Pak ya. Selalu terbatas gitu kan Pak. Dalam prakteknya kita tidak akan menemukan gudang yang tidak terbatas gitu ya. Selalu terbatas. Sehingga ini mungkin nanti dalam pekerjaan Bapak dan Ibu akan sulit nih Bapak dan Ibu ya kalau gudangnya itu tidak terbatas. Yang kedua, Bapak dan Ibu mungkin ini bisa dilihat di sini jumlah kebutuhan bahan baku relatif stabil nih Bapak dan Ibu ya. Relatif stabil. Artinya tetap ada berfluktuasi, tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, kita tidak pernah mendapati kondisi ideal seperti ini kalau di lapangan gitu ya Pak ya. Nah, ini yang mungkin Bapak dan Ibu karena ini tatarannya tataran rumus, nanti kalau Bapak dan Ibu di challenge di perusahaannya untuk mendiskusikan, Pak, ini menggunakan rumus ini asumsinya begini. Nah, orang mungkin akan bertanya-tanya, emang Bapak bisa bisa membuat gudang tidak terbatas gitu ya atau jumlah kebutuhannya yang selalu stabil kan itu pasti tidak bisa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini juga yang sekarang menjadi
menjadi tren. Nah, ini yang nomor 4, Bapak dan Ibu. Waktu tunggu atau lead time ini diketahui secara pasti dan konstan. Nah, Bapak dan Ibu, dengan tadi yang Pak Agus dan tim ini mengusulkan namanya just in time ya Pak ya. Betul ya Pak Agus sama Pak Novaldi? Betul, Pak. Betul ya. Mengusulkan just in time ya. Maka just in time itu dibutuhkan karena memang supaya lead time-nya tidak ada gitu ya. Lead time-nya tidak ada. Jadi dia datang pada waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau waktu tunggu itu muncul, nah itu biasanya dipindahkan ke pihak ketiga kalau di logistik. Mungkin Bapak dan Ibu atau yang hadir di sini pernah merasakan gitu Bapak dan Ibu ya. Kalau pesan sesuatu harus nunggu berapa lama. Nah, saat ini kita pindahkan ke pemilik atau pihak lain untuk waktu tunggunya. Sehingga gudang, kemudian hal-hal lain itu dipindahkan ke perusahaan yang lain. Nah, ini yang kira-kira Bapak dan Ibu ya, di tataran untuk realnya ini agak berat ya, agak berat gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu nomor 7 nih. Pak Nopaldi atau Pak Agus mungkin pernah merasakan harga beli itu sama gitu Pak ya setiap tahun atau nggak pernah sama Pak nih. Nah, ini yang nomor 7 nih Pak. Cenderung naik sih, Pak. Cenderung naik ya Pak ya. Iya, Pak. Kalau turun jarang ya biasanya Pak Nopaldi ya. Jarang, Pak. Jarang ya. Pasti cenderung naik gitu Pak ya. Nah, ini mungkin kalau di bayangan Pak Nopaldi kira-kira kalau disebut konstan itu seperti apa kira-kira Pak Nopaldi kalau disebut? Konstan. Tetap Ya, ya, Pak. tetap gitu ya Pak ya. Iya, Nah, Pak. kalau cenderung naik berarti Pak Nopaldi tadi ada rumusannya pakai probabilistik tadi ya Pak Nopaldi ya. Iya. Iya, Pak. Ya, oke. Bapak dan Ibu, sekedar berdiskusi karena yang term yang lainnya menggunakan rumus EOKI, Bapak dan Ibu bisa saksikan bahwa kita tinggal memasukkan rumusnya, kemudian mendapatkan datanya dan itu bisa clear. Tapi begitu Bapak dan Ibu nanti ditanyakan asumsi yang digunakannya apa. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu mohon bantuan nanti disesuaikan dengan kondisi pasar gitu Bapak dan Ibu ya, sehingga penggunaan metode ini tidak keliru gitu ya. Nah, itu mungkin saya sampaikan pertama karena nanti Bapak dan Ibu yang presentasi berikutnya akan menemui hal yang sama sehingga nanti Bapak dan Ibu sudah terbayang oh ini sepertinya tidak bisa kalau di real tertentu gitu. Itu mungkin Pak Nopaldi, Pak Agus, Bu Gabriela atau Pak Rudi ada tambahan lagi silakan. Kalau dari saya cukup, Pak. Terima kasih. Cukup. Oke, Pak Nopaldi. Pak Agus? Saya cukup, Pak. Cukup. Pak Rudi? Iya. Cukup Pak, sementara cukup Pak. Cukup. Ibu Gabriela? Untuk hari ini cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih, saya appreciate untuk kelompok Pak Agus dan kawan-kawan yang sudah mempresentasikan pertama kali. Yang pertama selalu tidak mudah Pak ya, tapi selalu menjadi contoh bagi yang lain. Berarti amal baik Bapak dan Ibu ini sudah jauh lebih besar nih Pak untuk teman-temannya nih untuk presentasi lagi. Baik, terima kasih Pak grupnya Pak Agus, Pak Nopaldi, Bu Gabriela, sama Pak Rudi. Yang selanjutnya, baik, yang selanjutnya silakan kelompok lain yang sudah lengkap. Ada belum Bapak dan Ibu yang lain? Dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan Pak Agus. Kelompok 2 silakan. Ya, Pak baik. Agus. Mohon izin share screen, Pak. Silakan Bu. Mohon info apakah sudah bisa terlihat rekan-rekan? Sudah jelas. Sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dodi Permadi dan yang terhormat rekan-rekan semuanya.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jurnal dengan judul Perencanaan Persediaan pada Apotek X menggunakan metode EOKI. Ya, kami kenalan dulu mungkin ya Pak. Ada Mas Stephen Muhammad Fernando, ada Mas Agus Suratno, ada Mbak Giska, dan saya sendiri Nuke Nur Andiani. Adapun kasus yang diselesaikan dalam melakukan perencanaan pembelian, Apotek X tidak memiliki metode apapun, hanya berdasarkan perkiraan saja atau berdasarkan pembelian sebelumnya. Yang kedua, terhadap pencatatan persediaan obat, Apotek X masih menggunakan cara manual, yaitu dengan mengurangi jumlah persediaan di kartu persediaan jika terjadi transaksi pembelian dan menambah jumlah persediaan di kartu persediaan jika terjadi transaksi pembelian. Ya, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Mas Stefan. Silakan Mas Stefan. Izin Mbak Giska. Oh, bentar. Mangga Mbak Giska. Silakan Bu. Ya, Mbak Giska, punten monitor ada? Mungkin belum hadir ya. Oke, baik. Saya lanjutkan aja Pak ya. Silakan Bu Nuke. Ada asumsi dari jurnal tersebut. Yang pertama itu mekanisme pembelian obat di Apotek X kurang efektif dan efisien karena hanya berdasarkan perkiraan atau pembelian sebelumnya. Sehingga atas dasar tersebut, penulis menyarankan menggunakan metode EOKI sebagai dasar untuk mengoptimalkan perencanaan persediaan. Yang kedua, penulis memilih EOKI karena merupakan data konstan dan telah diketahui 1 tahun sebelumnya. Kemudian asumsi yang nomor 3, penulis mengambil data persediaan di Apotek X yang sifatnya fast moving terhadap sampel obat untuk penyakit umum yaitu Soldextam untuk obat anti radang, Lodekon untuk obat batuk, panas, dan pilek, Cordril untuk obat batuk berdahak, Floxigra untuk obat antibiotik. Ya, asumsi keempat, ini ada data pembelian Apotek X pada tahun 2019. Kita bisa lihat ya, dari Januari ada beberapa tablet dan botol hingga bulan Desember. Kemudian ini juga ada data penjualan Apotek X pada tahun 2019 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian Izin melanjutkan. ya boleh, mangga Mas Stefan. Untuk apakah metode EOKI menyelesaikan masalahnya? Ya, karena saat ini Apotek X belum menerapkan metode persediaan apapun dan hanya melakukan pembelian berdasarkan perkiraan atau berdasarkan pembelian sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan kurang optimalnya transaksi penjualan. Setelah membandingkan antara biaya persediaan Apotek X dengan persediaan menggunakan EOKI, terdapat selisih yang jauh lebih menguntungkan menggunakan EOKI. Kemudian untuk kombinasi metode yang digunakan ada 5 di sini. Yang pertama, economic order quantity untuk menghitung titik pembelian optimal atau economic order quantity persediaan obat di apotek yang dapat mengetahui jumlah frekuensi pemesanan optimal dengan biaya minimum. Dengan rumus EOKI akar 2R dikali S P dibagi P kali I. Lalu untuk safety stocknya, tujuan dari perhitungan safety stock adalah untuk mengurangi risiko kehabisan persediaan akibat keterlambatan pengiriman persediaan, sehingga meminimalisir kerugian penjualan akibat persediaan habis atau stock out. Karena ketika melakukan pemesanan kembali membutuhkan waktu tenggang atau lead time.
dengan rumus SS atau satu stok dan PT dikali LTP atau penjualan harian tertinggi dikali dengan lead time tertinggi dikurangi rata-rata penjualan harian dikali dengan rata-rata lead time. Kemudian untuk perhitungan titik pemesanan kembali atau reorder point, titik pemesanan kembali ada batas minimum jumlah persediaan di gudang sehingga dapat dilakukan pembelian kembali ke distributor atau supplier untuk mengisi kembali persediaan di gudang dengan rumus LT atau lead time atau waktu tenggang dikali dengan HU atau pemakaian rata-rata dalam satu waktu tertentu ditambah dengan SS atau persediaan pengaman satu stok. Kemudian maksimum inventory untuk menghitung persediaan maksimum inventory obat di apotek dan mencegah jumlah persediaan di gudang agar tidak menumpuk berlebihan sehingga mempengaruhi perputaran modal karena dana untuk modal persediaan tersebut dapat dialokasikan ke biaya atau investasi lainnya yang jauh lebih menguntungkan dengan rumus yaitu safety stock ditambah EOQ. Kemudian terakhir metodenya total inventory cost untuk menghitung total biaya persediaan atau obat dan mengetahui seberapa besar penghematan yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode economic order quantity atau EOQ. Dengan rumus total inventory cost sama dengan H itu adalah biaya penyimpanan per unit per tahun dikali dengan Q jumlah unit per pesanan perusahaan dibagi 2 ditambah biaya pesanan untuk setiap pesanan dikali dengan D permintaan atau demand permintaan tahun per unit dibagi dengan jumlah unit per pesanan perusahaan. Oke, dilanjut dengan Mas Agus. Oke, saya lanjutkan untuk usulan dan saran terhadap Apotek X. Terhadap Apotek X disarankan untuk menggunakan sistem baik dalam pengelolaan persediaan ataupun di sistem penjualan. Contoh seperti di toko-toko modern atau sebagai contoh di tempat saya bekerja di PT Pos Indonesia menggunakan sistem Convilla yang digunakan untuk memberikan informasi stok, persediaan, dan penjualan, serta pelaporan untuk bulanan, tahunan. Kemudian untuk SDM-nya, peningkatan kualitas SDM, tenaga kerja, dan di Apotek X dengan menggunakan metode perencanaan atau sistem dalam pencatatan dan pengelolaan persediaan. Kemudian untuk jurnal, terhadap penulisan jurnal terdapat tata kalimat yang masih typo atau kesalahan penulisan. Kemudian penulis menyampaikan bahwa dengan menggunakan metode EOQ lebih menguntungkan dibandingkan dengan metode pencatatan manual sebelumnya oleh Apotek X. Namun tidak disampaikan secara lebih detail data perbandingan antara pencatatan manual Apotek X dengan menggunakan metode EOQ. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompoknya Pak Agus, kemudian Bu Giska, Bu Nuke, sama Pak Stefan ya. Tadi Bu Betul, Pak. Giska belum masuk ya? Belum ini ya, belum hadir ya, Bu Nuke ya? Betul, Pak. Mungkin masih ada yang harus diurus tadi sih bilangnya. Oke, baik. Untuk kelompok ini, mohon izin Bu Nuke bisa ke atas sedikit, ke yang di awal. Yang ini, Pak? Nah, ini. Jadi, tadi sampaikan bahwa ini belum ada metode untuk melakukan persediaan ya, Bu ya? Betul, Pak. Betul ya, belum ada metode bagaimana caranya untuk melakukan persediaan. Di jurnal itu disampaikan nggak, Bu? Bagaimana cara saat ini ketika melakukan pemesanan atau apa yang dilakukan gitu ya? Yang disebut manualnya seperti apa, Bu, di mereka? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Pak Agus. Apa namanya di Apotek X itu kan
masih sangat konvensional sepertinya kalau yang ditampilkan di jurnal itu. Jadi Mhm. untuk pencatatan, untuk apa dari mulai perencanaan stok mungkin ya Pak. Stok Ya. itu masih dicatat menggunakan pencatatan manual seperti form, mungkin pencatatan apa namanya, untuk sisa barang, misalnya ada barang berapa, kemudian untuk penjualan berapa, jadi dikurang-kurangi secara manual seperti itu Pak. Yang saya cerna dari jurnal tersebut. Kemudian untuk pemesanan ulang juga itu berdasarkan data sebelumnya, Baik, periode sebelumnya. Jadi ini betul-betul masih sangat konvensional seperti itu Pak. baik. Pak, ini saya juga boleh bertanya ya Bapak Ibu. Ini yang diambil kalau tidak salah kan hanya 4 ya, hanya 4 obat ya Pak ya. Betul Siap, Pak. betul. Kenapa Pak di jurnal ini hanya diambil 4? Padahal kalau di apotek itu biasanya kan banyak ya Pak ya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Di situ disebutnya kalau di jurnalnya karena itu termasuk obat yang cepat habis atau fast moving. Oke. Karena pas moving berarti dia banyak terjual gitu Pak ya. Betul, siap. Oke, berarti. Pak diceritakan nggak berapa pemesannya itu kan dia dalam bentuk tablet, ada botol ya Pak ya. Nah di sana itu diceritakan nggak Pak? Apakah dia setiap pembelian itu dalam bentuk dos atau volumenya berapa gitu Pak? Itu dimasukkan nggak Pak? Di dalam jurnalnya ada nggak Pak? Kalau yang seperti itu? Kalau yang kita baca, Pak, izin, Ya, di jurnalnya nggak disebutkan sih, Pak. Cuma dengan data yang tadi disampaikan, dicarilah nilai EOQ-nya dan penjualan misalkan selama 1 tahun totalnya dan harga per tabletnya atau per botolnya juga di situ. oke. Baik, baik Pak. Berarti tidak disebutkan Pak ya? Siap. Ya, berarti Pak Stefan, Pak Agus atau Bu Nuke, jadi mungkin nanti usulannya Ibu dan Bapak kan kalau dilihat itu EOQ-nya dalam bentuk tablet ya Pak ya. Nanti mungkin enrichment-nya atau pengayaannya nanti Bapak usulkan saja bahwa untuk misalkan Soldextam ini kalau membeli kan tidak mungkin dalam per tablet gitu Pak ya. Pasti ada dalam satu box atau satu dus itu ada berapa sehingga nanti kita ketahuan ada berapa dus atau berapa eh, apa namanya batch gitu ya yang bisa dibeli atau dikelompokkan gitu ya. Nah itu mungkin salah satu usulannya nanti Pak di Bapak. Nah sehingga kalau dilihat di sini contoh juga kalau botol kan Pak ya tidak mungkin dalam bentuk per botol gitu pesannya pasti dalam bentuk lusin atau apa ya. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang tahu kalau di apotek itu satuan volumenya itu berbeda gitu. Ada yang tahu nggak Pak? Kira-kira kalau di apotek itu satuannya apa ya? Nah itu mungkin yang harus diusulkan gitu Pak Stefan sama Pak Agus di Siap. jurnal berikutnya. Satuan kemasannya berarti, Pak. Ya, untuk Pengemasnya, Pak. kemasannya. Ya, karena kan pembeliannya kalau misalkan tadi per botolnya misal X rupiah, maka kalau nanti per lusin mungkin akan berbeda ya Pak. Gitu. Siap. Murah. Lebih murah biasanya. Nah, satu lagi yang diasumsi Pak, diasumsi ke atas. Yang di atas Pak tadi. Asumsi sebelum ini ada nggak Pak? Mohon slide-nya ke atas. Slide ini bisa ke atas nggak Pak? Yang ini. Nah, ini terus Pak, terus. Nah, ini. Yang berikutnya Pak, ini asumsi yang digunakan. Yang pertama ini kan menjelaskan mengenai mekanisme pembelian obat ini kurang efektif. Nah, yang disebut asumsi itu kan sampaikan kemarin adalah kondisi yang memang terkait dengan EOQ-nya atau persediaannya. Nah, saat ini kalau dilihat di sini
ini menyarankan menggunakan metode IQ sebagai dasar mengoptimalkan perencanaan. Berarti asumsi dasar disebutkannya adalah perencanaan persediaan belum optimal gitu Pak. Ini bisa disebutkan, tapi yang mekanismenya tidak usah disebutkan. Kemudian penulis memilih EOQ karena merupakan data yang konstan. Ya, Bapak lebih baik menyebutkan data diasumsikan konstan gitu Pak dalam 1 tahun sebelumnya. Kira-kira gitu Pak untuk penulisan di asumsinya. Itu Pak Stepan, Pak Agus, sama Siap, Bu Nuke terima ya. kasih, Pak. Siap, itu, Pak. Terima Siap. kasih atas masukannya. Terima Ya. kasih, Pak. Nanti Terima kasih. kalau mau diperbaiki silakan Pak. Masih saya buka untuk disubmit lagi. Siap. Ya. Terima kasih kelompoknya Bu Nuke, Pak Stepan, Pak Agus. Oke. Silakan di close. Siap, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 berarti. Ada Pak Dewa, Pak Rahmat nih, Pak Yulido. Pak Yulido ya. Silakan Pak kalau sudah ada. Ya, baik, Pak. Pak Dewa, Pak Yulido ya. Silakan Sudah Pak. muncul? Ya, Pak. Sudah Pak. Baik, terima kasih, Pak dan rekan-rekan sekalian. Berikut untuk review jurnal yang ketiga. Di sini nama kelompoknya ada Pak Yulido Edward, saya sendiri Dewa Gede Ariana, Pak Rahmat Kurniadi, Pak Amin, dan Pak Amin Trisnadi. Untuk judul jurnalnya sendiri di sini judulnya Model Economic Order Quantity atau EOQ dengan mempertimbangkan sebagian penundaan waktu pembayaran pada sistem partial back order. Di sini kasus yang diselesaikan adalah meminimalkan biaya persediaan dan mengoptimalkan pemesanan stok, serta untuk mengetahui interval waktu antara pemesanan menggunakan metode EOQ dengan partial delay payment dan partial back order. Untuk partial back order sendiri itu sebelumnya ada jika pelanggan bersedia menunggu kedatangan barang pada waktu yang akan datang, maka disebut kasus back order. Jika pelanggan tidak bersedia menunggu kedatangan barang pada waktu yang akan datang, maka disebut kasus lost sales. Tapi jika sebagian pelanggan bersedia menerima kedatangan barang dan sebagian lain tidak bersedia, maka disebut kasus partial back order. Nah, di sini untuk jurnalnya, asumsi yang digunakan adalah satu, tingkat permintaan barang yang diketahui dengan pasti dan konstan atau tetap dalam satu periode perencanaan. Terus yang kedua, model yang dikembangkan hanya untuk satu jenis barang atau single item. Kemudian stock out atau kekosongan barang di gudang diperbolehkan. Kemudian penjualan akan hilang jika tidak mampu memenuhi pesanan konsumen yang tidak bersedia menunggu. Berikutnya, back order dalam siklus yang diperbolehkan dan persentase back order sebesar B diketahui dan konstan. Periode perencanaan 1 tahun dan periode penundaan pembelian sebesar M diketahui. Persentase dari biaya pembelian barang yang telah dibayarkan kepada supplier pada saat terjadi penundaan waktu pembayaran sebesar A diketahui. Saat pemesanan dilakukan, pembayaran pada masa penundaan sebelumnya sudah dilunasi, di mana M lebih besar daripada T. M-nya sendiri adalah periode penundaan pembayaran pembelian, sedangkan T adalah periode pemesanan barang dalam satu siklus. Mungkin berikutnya dilanjut sama Pak. Silakan Pak. Pak Yulido mungkin. Siapa? Oke.
Selanjutnya, apakah metode EOKI menyelesaikan masalahnya? Jadi pada simulasi numerik yang sudah dilakukan pada jurnal itu di salah satu toko di Semarang yang dikhususkan pada beras C4, maka asumsi-asumsi yang ada dengan asumsi-asumsi yang ada, maka permasalahan dapat diselesaikan menggunakan metode EOKI dengan partial delayed payment dan partial back order. Untuk kombinasi metodenya sendiri, tidak ada kombinasi metode yang digunakan dalam jurnal ini, hanya menggunakan metode EOKI dengan mempertimbangkan partial delayed dan partial back order. Oke, lanjut Pak. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kasus dari jurnal itu yang diambil dari salah satu toko di Semarang, yaitu dengan metode economic quantity atau EOKI dengan mempertimbangkan sebagian penundaan pembayaran pada sistem partial back order, perusahaan dapat melakukan pemesanan optimal beras C4 sebesar 3.016 kilo dan dilakukan setiap 29 hari sekali. Persediaan beras C4 yang terpenuhi sebesar 87,972%, sehingga persediaan beras akan habis dalam waktu 25 hari. Total biaya persediaan yang diperoleh dengan menggunakan model EOKI dengan mempertimbangkan sebagian penundaan waktu pembayaran pada sistem partial back order sebesar 31% dari laba kotor, lebih minimum jika dibandingkan dengan total biaya persediaan yang dikeluarkan perusahaan, yaitu sebesar 37% dari laba kotor. Oke, untuk saran dan kesimpulan mungkin bisa disampaikan oleh Pak Amin. Silakan Pak Amin. Terima kasih Pak. Mungkin ini saya sampaikan terkait usulan atau sarannya ya. Berdasarkan kesimpulan di atas yang tadi disampaikan oleh Pak Indido, ada saran yang dapat diberikan kepada pihak perusahaan di dalam studi dalam jurnal ini tadi, yaitu salah satu warung ya di Semarang dapat digunakan sebagai pertimbangan, yaitu sebaiknya perusahaan menerapkan hasil perhitungan dari metode EOQ ini dengan partial delayed payment dan partial back order. Seperti untuk penjelasannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dewa di awal untuk partial back order, sehingga ada kesinambungan antara ketersediaan stok beras dan pengurangan biaya persediaan di toko tersebut. Mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kelompok 3. Ini ada Pak Amin, Pak Yulido, sama Pak Rahmat nggak datang ya Pak ya? Belum hadir ya Pak Dewa ya? Ya. Ya. Maaf Baik, Pak, kemarin Pak Rahmat infonya katanya udah ada nilai di mata kuliah ini Pak. Oh gitu, baik, Iya. baik. Baik Pak. Baik, terima kasih atas presentasinya kelompok 3 ya. Ini ada istilah baru ya Pak Yulido, Pak Dewa, yang dipresentasikan tadi disampaikan, yaitu yang pertama ada partial back order ya. Iya betul Pak. Partial back order karena dia tidak terpenuhi karena stock out ya Pak ya. Iya betul. Nah, B ini digunakan jika B1 artinya semua konsumen bersedia menunggu pesanan datang, artinya ya nunggu aja gitu Pak ya di toko tersebut kalau belum datang. Kemudian kalau B0 itu artinya tidak ada konsumen yang bersedia menunggu sampai barang datang. Artinya karena barangnya substitusi berarti konsumennya pindah ke yang lain. Jadi terjadi stock out, terjadi back order, ya sudah berarti lost sales jadinya. Kemudian di sini juga ada alfa ya Pak ya, persentase dari biaya pembelian barang yang telah dibayarkan setelah barang diterima ya Pak ya. Jadi ada di sini kalau misalkan model back ordernya digabungkan, nanti jika dia mau menunggu berarti dia masuk ke model ini, tapi kalau dia tidak mau menunggu berarti dia lost sales Pak ya. Nah, kalau tidak stock out berarti dia persentase pembeliannya itu dibayarkan atau sistemnya pesan dulu baru dia bayar, kira-kira begitu ya Pak di model ini ya Pak. Iya betul. Oke. Nah Pak, ini mohon izin ke asumsi yang tadi Pak. Asumsi. Nah ini. Oke Pak, ini barangnya beras ya Pak? Iya betul Pak.
Beras, hanya beras ya Pak ya? Hanya beras single item, Pak. Single item, oke. Nah, kemudian periodenya 1 tahun, oke, perencanaan. Nah, ini mungkin Pak yang nomor ini Pak, nomor 4 nih Pak, kalau di sini nomor 4. Penjualan akan hilang jika tidak mampu pesan konsumen yang tidak bersedia menunggu. Atau ini Pak bisa digabung namanya stock out gitu Pak ya, di sini. Jadi stock out itu, nah stock out di sini penjelasannya bisa yang nomor 4 ini Pak. Jadi begitu dia tidak ada stock out ya udah, berarti ini lost sales Pak ya, karena dia tidak bisa menunggu. Maka munculnya yang B0 tadi ya Pak, yang ini. Nah itu yang nomor 4 itu contoh dari stock out ini. Sehingga yang nomor 3 sama nomor 4 ini memang dampak dari stock out itu adalah penjualan akan hilang. Jadi lost sales ya. Jadi di sini lost sales ya. Jadi ini bisa digabungkan Pak untuk nomor 3 dan nomor 4. Nah, selebihnya mungkin saya ingin bertanya nih Pak. Saya agak penasaran nih. Mungkin Bapak-Bapak yang sudah membaca lebih detail. Di tadi Pak, di kesimpulan Pak. Mohon izin. Oke Pak. Ini persediaan berasnya optimalnya C4 sebesar 3.016 kg Pak ya. Setiap 29 hari sekali ya Pak. Iya, Pak. Ada ceritanya sebelumnya berapa hari Pak? Atau belum ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Hah? Oh, belum ada ya? Belum ada, Pak. Oke. Ini datanya diambil dari ini Pak, dari Bulog Pak. Oh gitu. Kalau ini Pak yang nomor 2-nya nih persediaan beras C2 terpenuhi sebesar 87,92. Ini akan habis waktu 25 hari. Kira-kira kalau disimpulkan Pak dengan yang paragraf pertama seperti apa Pak? Kira-kira. Dengan perhitungan tadi kan ini ada 29 hari ya Pak ya sekali. Nah ini akan terpenuhi 87 sekian sehingga persediaan beras akan habis 25 hari. Nah, padahal ini pemesanan optimalnya di 29 hari nih Pak. Jadi 25 sudah habis, nah baru datang lagi. Ada 4 hari yang kosong gitu ya, kira-kira gitu Pak mungkin. Kalau dari pandangan awam gitu ya, kira-kira seperti apa Pak? Ada penjelasan nggak Pak di jurnal tersebut? Kalau di jurnalnya sih tidak dijelaskan, Pak, tapi kemungkinan terkaitan dengan partial back order-nya, Pak. Oke. Jadi kalau ada penundaan waktu, otomatis permintaan meningkat, Pak, karena adanya kemungkinan salah satu contohnya mungkin dikasih diskon, Pak, untuk segera. Kalau ada yang mau menunggu, nanti dikasih diskon, otomatis permintaannya meningkat gitu, Pak. Oke. Jadi si perusahaan berasnya cepat tersalurkan gitu Pak. Jadi tidak harus 29 hari. Jadi apa namanya? Berikutnya adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk persediaannya itu jadi turun Pak. Oke. Ini itu Pak. Oke. Atau artinya Pak, yang 4 hari kan 29 dikurangi 25 itu kan 4 hari ya Pak ya? Iya Pak. Jadi setelah dihitung pakai OKI pun tetap ada orang yang mau menunggu gitu, kira-kira begitu Pak ya? Iya, betul Pak. Betul Pak. Oke. Baik, terima kasih. Pak Dewa, Pak Yurido, sama Pak Amin, kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin saya akan mau ada tambahan Pak. Ini Silakan Pak Yurido. kalau menurut saya ini metode ini nih kurang cocok kalau untuk diaplikasikan ke perusahaan manufaktur Pak ya. Soalnya kan rata-rata customer-nya tuh gak sabaran gitu Pak. Nah, jadi Siap. kan kalau misalnya kita lost sales, ya kita nggak kehilangan sales aja gitu, tapi kehilangan pelanggannya juga gitu kan. Ada bisa ditarik kompetitor lain gitu Pak. Jadi Oke. kalau menurut saya ini metode seperti ini agak kurang cocok kalau diterapkan ke perusahaan manufaktur gitu Pak. Ya, oke. Oke, Ya, ya betul terima Pak. kasih Pak. Betul Pak. Jadi asumsinya dari tadi memang agak kurang cocok karena yang manufaktur rigid sekali Pak ya persyaratannya.
Ya, terima kasih Pak Yulido, Pak Dewa, sama Pak Amin atas presentasinya. Iya, Pak. Nanti yang usulan Pak Yulido dimasukkan saja di saran, Pak. Sudah ya, Pak? Oh iya, siap Pak. Nanti ditambahkan Pak. Ya, tambahkan di sini aja, Pak. Nanti saran. Baik, terima kasih Pak atas presentasinya. Silakan untuk closing, Pak. Baik, selanjutnya kelompok 4, Pak Andika, Bu Indira, Pak Rahmat, sama Asyifa. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore menjelang maghrib. Ya, di sini kami dari kelompok review jurnal 4, perkenalkan, di sini saya sendiri Indira Putri Andini, kemudian ada Ibu Asyifa, dan selanjutnya ada Pak Rahmat, dan terakhir ada Pak Andika Kusumawardana. Nah, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan, kedengaran ya Pak suaranya? Ya, kami mendapatkan review jurnal yang berjudul Analisis Metode Economic Order Quantity atau biasa sering kita sebut EOQ dalam upaya Ya, silakan lanjut, Bu. Halo, Bu Indira. meningkatkan FOV. Bisa dilanjut, Mbak, yang kedua. Oke, untuk kasus yang diselesaikan, yang pertama, bagaimana deskripsi persediaan dan biaya persediaan bahan baku di Cafe Northwood Coffee dan Itri Bandung. Yang kedua, bagaimana hasil metode EOQ pada pembelian bahan baku terhadap total biaya persediaan bahan baku di Northwood Coffee dan Itri Bandung. Yang ketiga, bagaimana pengaruhnya jika dilakukan perbandingan sistem pengendalian persediaan dari metode EOQ. Yang keempat, analisis tantangan dan peluang penerapan EOQ di Northwood Coffee dan Itri. Untuk yang selanjutnya mungkin bisa dipaparkan oleh Pak Dika. Sorry Mbak Indira, ini bagian saya. Ya, oke. Untuk yang ketiga ada asumsi yang digunakan. Asumsi yang digunakan untuk jurnal yang sudah ini ada yang pertama, mampu mengurangi terjadinya out of stock ataupun overstock yang bisa mengganggu berlangsungnya proses produksi. Pakai ini kan. Yang kedua, tingkat permintaan barang diketahui dengan pasti dan konstan dalam satu periode perencanaan. Yang ketiga, mengatasi ketidakpastian permintaan dengan adanya persediaan pengamanan atau yang bisa disebut dengan safety stock. Selanjutnya ada apakah metode EOQ menyelesaikan masalahnya? Menurut kami ya menyelesaikan masalah dikarenakan penerapan EOQ yang bisa memberikan keuntungan bagi pihak Northwood Cafe and Itri dan penghematan total biaya persediaan, menentukan jumlah pemesanan bahan baku yang optimal dan meningkatkan profit. Metode EOQ ini dapat segera diterapkan dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya silakan Pak Dika. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kombinasi metode yang digunakan dalam jurnal penelitian yang kami dapat.
Maaf, Pak. Sebentar. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis persediaan bahan baku kopi dengan menggunakan metode economic order quantity. Dan usulan dari kelompok kami terhadap jurnal tersebut adalah tidak menggunakan banyak metode jika satu metode sudah cukup berhasil menyelesaikan masalah, dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan supplier agar proses produksi tidak terganggu, dan memperbanyak source supplier baru agar harga dan kualitas bahan baku lebih kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Baik, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa di awal presentasinya bisa dipindahkan mungkin Bapak dan Ibu. Ini untuk bahan bakunya atau apanya Pak ya? Untuk yang di sini Pak atau Bu Indira atau Bu Asih Pak? Bahan bakunya Pak, bahan bakunya ada kopi, mie, pasta, roti. Bahan baku roti Untuk dan mie, kopi. pasta, iya kopi. Kopi, ya kopi sampai restorannya. Oke. Dan ini kan ada dua ya Bu ya, kalau dilihat itu ada groceries sama perishable ya. Iya Pak. Ada dua ya, ada groceries sama perishable ya kalau nggak salah ya Bu ya. Ada beef, poultry, dairy, cheese, burger, pantry ya. Meskipun tidak detail nih Bu ya di sini ya untuk setiap ininya. Hanya dia langsung menghitung saja ya Bu ya. Tidak detail ke setiap item-itemnya Bu ya. Tidak ada per itemnya ya. Iya Pak, tidak Pak, cuma yang itu grocery sama perishable ya. Ya. Oke. Oke, nah ini ada kalau dilihat itu ada tabel nih Bu ya. Ada tabel 1 itu perbandingan antara yang metode perusahaan sama metode EOQ. Di sana dijelaskan nggak Bu ya, metode perusahaan itu menggunakan apa, kemudian EOQ menggunakan apa, sehingga ini ada perbedaan cukup signifikan nih perbedaannya Bu. Atau Pak Dika, silakan Pak. Ada yang bisa bantu jawab teman-teman? Kalau dari sini Pak, kalau metode biasanya itu kan masih menggunakan sistem konvensional Pak, jadi masih menghitung pencatatan secara manual. Makanya pas di jurnal ini untuk dibacanya mereka mencoba menggunakan metode EOQ Pak. Oke, baik. Ya, hanya kekurangan di jurnal ini dia tidak ada data perhitungannya Bu ya, tidak kelihatan ya. Betul, iya betul Pak. Jadi pas yang dibaca dari konvensional secara manual dicoba pakai EOQ, ternyata EOQ lebih efisien, jadi menggunakan EOQ. Oke. Tidak terlalu kentara ya. Kalau dari sisi ongkosnya Bu gimana? Kira-kira. Ya, kalau dilihat diperbandingkan. Ongkos yang muncul. Atau total biaya ya, total biaya bahan baku. Setelah pakai EOQ, dia kan tereduksi banyak gitu ya. Nah, itu bagaimana Bu penjelasan di jurnal itu? Mungkin ada yang Pak Andika yang bisa lanjut, Bu. Silakan kalau ada yang ditambahkan. Untuk total bahan bakunya dari yang saya baca itu Pak, sebelum pakai konvensional itu
biayanya lebih tinggi setelah memakai metode EOQ ini cukup jauh menurun dan bisa menghemat biaya produksinya, Pak. Oke. Baik. Berapa persen, Bu, perbedaannya setelah dicek? Untuk penurunannya bisa mencapai 10%, Pak. Sebelumnya 90% menjadi 80% sekian. Oke. Baik, baik. Terima kasih kelompok ini ya. Nanti Bu mungkin usulan ke prosesnya karena ini tidak ada di ini ya perhitungannya memang tidak detail. Namun mungkin nanti bisa punten Bu yang ke bawah ada saran tadi yang disampaikan Pak Dika. Nah, ini usulannya tidak menggunakan banyak metode. Jika metode sudah cukup bisa menyelesaikan masalah ini clear. Yang berikutnya mungkin dari sisi biaya nih Bu ya. Usulannya. Jadi kalau misalkan biayanya dia jauh lebih turun, maka usulan menggunakan metode EOQ itu mungkin bisa lebih didetilkan untuk per produk, karena kita belum melihat tuh per produknya. Ini dugaan saya saja. Kalau dugaan saya nanti produknya itu tidak, ini hanya dihitung total cost-nya saja, pemesanan secara keseluruhan gitu Bu ya. Tidak per bagian, harusnya dihitung per bagian. Jadi contoh grocery, ya harus diambil satu-satu gitu ya untuk perhitungannya. Jadi dugaan saya kalau misalkan tidak ditampilkan begini, biasanya dia dikelompokkan langsung. Misalkan contohnya bahan baku grocery terdiri dari beef, poultry, dairy, cheese, sugar, pantry, dan supply gitu ya. Nah itu dikelompokkan bareng-bareng, kemudian pemesanannya bareng-bareng karena dari satu vendor. Sehingga dari total biaya saja yang dilihat. Nah, padahal untuk pemesanan mungkin akan berbeda dari setiap jenis produk yang dipesannya, gitu ya. Jadi contoh yang bahan baku perishable, misalkan ada roti tawar, pisang, french fries, lemon, jambu gitu ya. Mungkin saya pikir memang suppliernya bisa aja satu gitu ya, satu supplier. Tapi kalau dilihat dari jenisnya, ini sangat tidak mungkin nih dari satu supplier. Ya mungkin nanti pemilahannya bisa dikelompokkan berdasarkan supplier, karena ini untuk mempermudah. Bahkan kalau dari perhitungan EOQ-nya lebih bagus sih, nah, tadi per kelompok. Jadi contoh yang tadi kelompok yang sebelumnya, itu obat untuk obat itu per nama obat gitu ya. Karena memang akan berbeda karakteristiknya. Kecuali kalau pemakaian sama. Tapi kan kalau misalkan dilihat dari sini, contohnya, ini antara roti sama cabai kan Bu ya, nggak mungkin sama ya pemakaiannya kan Bu ya, nggak mungkin sambil makan roti sambil makan cabai gitu ya, kira-kira kan orang tidak akan semudah itu ya. Nah ini akan berbeda itunya. Itu yang mungkin tambahan nanti untuk diusulan gitu Bu Indira, Pak Dika, sama Bu Asifa ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya. Silakan closing Bapak dan Ibu, lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 5 berarti ya. Pak Dadang, Pak Zalal, Bu Ratna, sama Pak Pandu. Apakah sudah hadir? Silakan. Siap hadir, Pak. Izin telat, Pak, tadi, Pak. Oke, boleh Pak, silakan. Ada Bu Ratna, Siap. ada Pak Ibu Jalal. Ratna nih sepertinya lagi di jalan nih. Bentar, Oh, iya. izin share screen, Pak. Sambil hati-hati aja Bu, nggak apa-apa, di close aja kameranya. Berbahaya. Oh Bu. iya. Silakan Pak Jalal. Siap. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini kita dari kelompok 5 akan mereview jurnal EOQ 5 ya Pak ya. Dengan anggota Pak Dadang Rahmat,
terus saya Jalaluddin, terus Bu Ratna, Bu Diawati, terus sama Pak Pandu, Dwi. Terus, nah di sini judul analisis pengendalian persediaan produk dengan metode EOQ menggunakan algoritma genetika untuk mengefisiensikan biaya persediaan. Kasus yang diselesaikan. Mengendalikan persediaan dengan tepat bukanlah hal yang mudah. Jumlah persediaan yang terlalu besar akan mengakibatkan timbulnya biaya yang dikeluarkan menjadi terlalu besar. Selain itu, resiko kerusakan barang juga menjadi lebih besar. Namun, bila persediaan terlalu sedikit akan mengakibatkan terjadinya kekurangan persediaan yang dapat menyebabkan hilangnya keuntungan. Kenapa Pak? Izin Pak? Screen-nya ini Pak, belum berpindah Pak. Sudah berpindah Kak, Pak? Belum berpindah Pak Jalan. Masih yang kedua ya Pak? Masih yang satu slide aja Pak, isinya review jurnal gitu. Yang Oh, masih slide 1. coba sekarang belum Pak? Belum ya? Pak. Belum. Aduh, saya tapi udah di ini Di Pak, stop bentar. dulu Pak, dibuka lagi Pak. Di stop dulu. Coba. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Iya. Terlihat Pak sekarang Pak? Masih belum Pak. Masih belum ya? Ya. Pak Jalal yang uploadnya siapa? Bapak atau bukan? Saya Pak. Coba ya saya lihat di tempat saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf. Ini Ya. udah saya pindahin tapi belum ini ya. Pak Jalal, sebentar Pak. Pak Jalal. Saya cek dulu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya coba buka. Oke. Saya coba buka dari saya ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ini apa ya? Betul Pak. Baik, silakan Pak. Diulang lagi saja. Dilanjut ya? Iya. Iya, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai review jurnal kelompok 5. Pertama, judul analisis pengendalian persediaan produk dengan metode EOQ menggunakan algoritma genetika untuk mengefisiensikan biaya persediaan. Kasus yang diselesaikan menemukan solusi optimal dari jumlah pemesanan atau misalkan order quantity dan jarak pemesanan kembali untuk meminimalkan total biaya persediaan barang sehingga dapat melakukan efisiensi terhadap biaya persediaan barang. Terus ini Bu Ratna mau gantian kah Bu? Ibu Ratna atau Pak Pandu atau Pak Dadang? Silakan kalau mau gantian Bapak Ibu. Baik Pak. Oke Pak, saya lanjut ya. Asumsi yang digunakan itu adalah salah satunya adalah untuk permintaan produk atau ordering produk, biaya pemesanan, ordering cost,
biaya penyimpanan atau holding cost, serta waktu pengiriman pemesanan. Nah, yaitu Pak, slide selanjutnya Pak. Nah, di slide 5, apakah metode EOQ menyelesaikan masalahnya? Dari yang kami lihat dari reviewnya Pak, ia menyelesaikan, namun ditambahkan dengan algoritma genetika Pak, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan tersebut. Di mana hasil perhitungan tersebut validasi menggunakan persamaan Barlas lebih kecil dari 30%. Dan dari beberapa kali pergantian variabel populasi juga dapat dilihat hasil awal dengan pergantian populasi tidak memiliki hasil yang jauh berbeda. Nah, jadi dari tabel yang ada pada jurnal tersebut yang poin 6.1 dapat didapatkan cost dengan menggunakan persamaan yang tadi kami yang sebutkan di atas, sehingga sebesar berapa nih? 4 triliun ya. 4 triliun 128 miliar 169 juta 73.000, di mana hasil total cost tersebut lebih kecil dari total cost milik perusahaan, atau sekitar 4 triliun 600 miliar 945 juta 459.000, sehingga perusahaan dapat menghemat cost sebesar 471 miliar 848 juta 132.900 rupiah. Slide selanjutnya Pak, slide 6. Bentar. Oke, slide 6 ya. Iya Pak. Nah, kombinasi apa yang digunakan pada jurnal tersebut? Yang kami lihat itu dari beberapa halaman tersebut, dilihat Pak, di situ ada EOQ Pak ya, yang digunakan kombinasi antara algoritma genetika. Ya Pak. Lanjut. Iya Pak, selanjutnya Pak. Dan untuk usulan kami memasukkan sebagai berikut: dengan menerapkan algoritma genetika dalam analisis EOQ, dapat menemukan solusi yang lebih efisien dan mengoptimalkan biaya persediaan. Tetapi penting untuk menjadi perhatian adalah dalam implementasi algoritma genetika memerlukan permodelan yang akurat dan pemahaman yang lebih tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan. Oleh karena itu, dalam menentukan permodelan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan harus dapat dipetakan dengan baik agar dapat menghasilkan nilai efisien dan optimalisasi biaya persediaan yang akurat. Sekian Pak dari data kami Pak. Baik, Pak Pandu atau Pak Jalal atau Bu Ratna, ini produknya apa ya Pak di sini? Produk yang dibuat untuk persediaan bahan baku kah? Bentar Pak, buka dulu bentar. Kalau yang kami baca Pak, ini bahan baku Pak yang akan dijual kembali Pak. Oke, bahan bakunya untuk produksi atau apa Pak produknya? Kalau Bapak cek di jurnal. Bahan baku untuk produksi, Pak. Bahan baku produksi. Spare part gitu ya Bu? Atau bukan? Ada keterangannya nggak ya di sana Pak? Nggak ada keterangan, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau bahan baku produksi biasanya Bapak dan Ibu ini yang terlewat ya. Tapi nanti kita belajarnya setelah ini. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah mengenal ada namanya Bill of Material. Bill of Material itu berarti ada family produk yang ada independent part sama dependent. Jadi
Misalkan yang saya sampaikan di pertama kali, kalau kita membuat sepeda, yang wheelnya, kemudian ada crankshaft-nya dan lain-lain, itu adalah independennya. Nah, itu yang nanti jadi part-part yang mengisi ke produk-produk yang dependen. Nah, ini juga sama Bapak dan Ibu, kalau misalkan tadi Pak Pandu atau Pak Jalan atau Bu Ratna, di sana Ibu nggak mengusulkan ya untuk pakai metode yang lain ya? Tidak, Pak. Enggak ya, karena kalau Tidak, di Pak, betul, Pak. ya nanti kalau menggunakan metode lain, kalau ada bill of materialnya, karena memang mungkin belum masuk ke sana, nah nanti kalau untuk produk-produk yang manufaktur bisa mengusulkan itu. Nah, yang berikutnya saya mau mengoreksi yang ini ya, kelompoknya Pak Pandu ini. Untuk asumsi Bapak dan Ibu, ini disampaikannya begini, permintaan produk misal ya Bapak dan Ibu ya, ini misalkan konstan gitu ya, konstan. Nah, konstan. Nah, seperti ini. Atau misalkan fluktuatif gitu ya. Nah, ini asumsi biasanya. Jadi kondisinya, oh permintaan produknya fluktuatif, permintaannya konstan gitu ya. Atau tren naik gitu ya, tren turun gitu ya. Nah, ini asumsi yang disebutkan. Jadi kita bisa melihat, oh nanti asumsi ini berlaku kalau, asumsi yang digunakan itu menjadi padanan ketika menggunakan rumus yang ini. Jadi misalkan contoh lagi, biaya pesan tetap per tahun gitu ya. Nah, ini eh, ada parameternya. Biaya penyimpanan juga sama, misalkan tetap gitu ya. Atau misalkan berapa persen dari biaya pembelian gitu ya. Biaya pembelian. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu kalau untuk asumsi. Jadi tidak menyebutkan eh, apa namanya variabelnya, tapi menyebutkan variabel dengan parameternya. Mungkin itu tambahannya Pak Pandu, Bu Ratna, sama Pak Jalang. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak, tambahannya, Pak. Ya, satu lagi mungkin Bapak dan Ibu, karena ini ada yang baru, algoritma genetika, mungkin kita tidak akan sampai ke sana Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak dan Ibu dari jurusan matematik, nah di sini ada Bu Pina nih. Biasanya kalau di algoritma genetik, karena kita harus membuat penurunan dari formula, kemudian beberapa asumsi ditambahkan, memang harus ditambahkan karena ada disimulasikan. Biasanya di sini menggunakan MATLAB ya Pak, Pak Jalan sama Pak Pandu ya. Ada tulisan MATLAB di jurnalnya. Nah, ini yang digunakannya adalah software MATLAB untuk mempermudah prosesnya. Tapi secara utuh nanti Bapak dan Ibu kalau mau menggunakan metode algoritma genetik memang harus memahami dulu filosofi dasarnya sebelum menggunakan softwarenya. Sama seperti kita menggunakan yang kemarin saya perkenalkan. Harus mengetahui dia bagaimana cara mengolahnya. Itu mungkin Bapak dan Ibu untuk kelompok ini. Terima kasih Bu Ratna, Pak Pandu, sama Pak Jalal atas presentasinya. Baik, Pak. Sama-sama. Baik, Ya, Pak, terima kasih terima kasih, kembali. Pak. Mohon Ya, maaf, Pak, izin untuk ya. MATLAB itu seperti saya pernah buka, bisa website, bisa aplikasi ya, Pak ya? Betul Pak, sama-sama berbayar Pak. Jadi nanti Bapak kalau mau beli lebih baik yang tidak web Pak, yang berbayar aja. Nanti ada serialnya. Oh, yang berbayar ya, Pak ya? Iya. Baik, soalnya kemarin saya buka, cuman kok harus ini dulu ya, Pak, apa registrasi terus berbayar dulu ya. Betul Pak Jalan. Nanti kalau pekerjaannya Bapak banyak berhubungan dengan simulasi, Bapak bisa membeli juga Pak. Nanti tinggal dimasukkan model matematisnya. Baik, Pak, siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, selanjutnya kelompok selanjutnya Pak Dani Haripan, Muhammad Ridho, Pak Renal, sama Pak Rikson. Silakan Pak. Ya, Pak. Mohon izin, Pak. Share screen. Silakan. Sudah muncul, Pak? Sudah Pak, sudah tampil. Silakan. Oke, Pak.
Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. semuanya. Mohon izin kami dari kelompok 6 akan coba mereview jurnal EOQ 6, di mana kelompok 6 terdiri dari pertama Bapak Dhani Haripan, kedua Bapak Erikson Bonar Malau, yang ketiga Bapak Renal Faizi, yang keempat saya sendiri Muhammad Ridho Ariandi. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas itu tentang judul, kasus yang diselesaikan, asumsi yang digunakan, metode EOQ apakah menyelesaikan masalah atau tidak, kombinasi metode yang digunakan, serta yang terakhir usulan. Untuk judul itu kelompok 6 mendapatkan yaitu tentang analisis penerapan Economic Order Quantity atau EOQ di pabrik gula Madukismo Bantul. Nah, untuk selanjutnya, untuk kasus yang diselesaikan akan dijelaskan oleh Bapak Dhani. Kepada Pak Dhani, persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ridho. Oke, udah. Suaranya jelas Pak? Kedengaran? Jelas Pak, jelas. Ya, oke. Udah, untuk kasus yang diselesaikan ialah oke. PG Madukismo itu juga sering mengalami kekurangan bahan baku dalam proses produksi karena pasokan bahan baku mengalami keterlambatan. Hal tersebut disebabkan PG Madukismo melaksanakan operasional perusahaan selama 24 jam selama musim giling, sehingga bahan baku merupakan komponen utama untuk kelangsungan proses produksi yang perlu diperhitungkan dengan tepat. Berdasarkan tabelnya menunjukkan bahwa realisasi giling tebu per hari dalam satu periode masih kurang dari target kapasitas giling yang ditetapkan oleh PG Madukismo yang sebesar 35.000 kilo per hari ya, kuintal per hari Pak ya. Hal tersebut karena realisasi bahan baku yang disediakan PG Madukismo seringkali belum memenuhi target yang ditentukan oleh perusahaan tersebut Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Oke. Itu selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Renang. Pak Renang, silakan Pak. Ya, sudah terdengar jelas suara saya? Ya. Ya, saya lanjut untuk asumsi yang digunakan. Model persediaan diklasifikasikan menjadi metode Q, metode P, metode Q, terdiri dari banyak model, salah satunya EOQ. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan EOQ. EOQ dihitung dengan rumus yang sudah tertera. Lalu sedangkan frekuensi pemesanan yang dapat diperoleh dengan rumus berikut. Lalu penelitian ini dilakukan oleh PG Madukismo pada Februari sampai Maret 2017 dengan metode dasar digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, analitis, dan teknik pelaksanaan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang dimana PG Madukismo belum menerapkan metode EOQ dalam penentuan jumlah pemesanan bahan baku. Berikutnya bisa dijelaskan oleh rekan kelompok saya berikutnya. Terima kasih Pak Reza. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Erikson. Pak Erikson, silakan Pak. Halo Pak Erikson. Terima kasih. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Ya, izin Pak, suara saya sudah terdengar jelas? Ya Pak. Dengar Pak. Halo, selamat sore. Ya, sore izin Pak. Suara saya sudah terdengar Pak? Oke, Siap terdengar Pak. Apakah metode EOQ menyelesaikan masalahnya? Menurut Putus-putus Pak. Suaranya hilang Pak Riksan? Pak Erikson ya, Pak, hilang. gimana Pak? Suaranya hilang Pak Riksan. Halo Pak Riksan, monitor. Suaranya hilang Pak. Halo, gimana Pak? Udah terdengar suaranya? Sudah Pak, sudah. Oke.
Baik, terima kasih. Apakah metode EOQ menyelesaikan masalahnya? Menurut diskusi kami, metode EOQ ini masih belum bisa menyelesaikan masalah sepenuhnya pada PG Madukismo. Dikarenakan hasil yang ditunjukkan oleh metode EOQ tidak berbanding lurus dengan kebijakan Hilang lagi Hilang Pak lagi Arisen. Kang Sat. Halo, Bapak Iya. Halo. Ya, izin Pak. Aduh. Izin terputus Pak. Oke, menurut diskusi kami, metode EOQ ini masih belum bisa menyelesaikan masalah sepenuhnya. Masih belum bisa menyelesaikan masih belum bisa menyelesaikan masalah sepenuhnya pada PG Madukismo, dikarenakan hasil yang ditunjukkan oleh metode EOQ tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang diambil oleh PG Madukismo, di mana data pada tabel 3 menunjukkan selisih hasil perhitungan jumlah pemesanan tebu berdasarkan kebijakan PG Madukismo dengan hasil perhitungan metode EOQ. Selisih jumlah pemesanan tebu dari tahun 2013-2015 secara berturut-turut yaitu 23.539,01 kuintal, 15.651,93 kuintal, dan 17.302,14 kuintal. Dengan hasil perhitungan menggunakan metode EOQ menghasilkan jumlah pemesanan tebu lebih banyak. Namun frekuensi pemesanan dengan metode EOQ lebih sedikit dibandingkan kebijakan PG Madukismo, yaitu selisih frekuensi pemesanan tahun 2013 sampai 2015 secara berturut-turut yakni 85,57 dan 50 kali pemesanan. Menurut kombinasi metode yang digunakan, menurut hasil diskusi kami bahwa metode EOQ dapat dikombinasikan dengan metode konstan dengan rumus sebagai berikut. Boleh kita lihat di slide yang ada di layar. Ya. Silakan dilanjutkan rekan. Oke, untuk yang terakhir usulan akan saya lanjutkan menurut kelompok kami. Sebaiknya PG Madukismo memperhitungkan economic quantity atau EOQ agar target produksi dapat terpenuhi dan keberlanjutan proses produksi dapat terjaga. Economic order quantity atau EOQ dapat dilaksanakan dengan menambah jumlah tebu setiap kali pesan dan mengurangi frekuensi pemesanan sehingga total biaya pemesanan per musim giling lebih hemat. Mungkin demikian Pak hasil presentasi dari diskusi kelompok 6. Selanjutnya mungkin kalau ada tambahan dari Bapak atau masukan, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini kelompok 6 ya Pak ya. Kelompok 6 ini Pak Riksan, Pak Muhammadian, Pak tadi ke latar belakang di awal itu Pak, ini masalahnya di persediaan atau di biaya nih Pak? Mohon izin untuk kembali ke latar belakang tadi Pak. Ya Pak. Nah ini di kasus yang diselesaikan, ini masalahnya apakah masalah di biaya Pak? Atau masalah di bahan bakunya langsung kira-kira menurut kelompok Bapak? Kekurangan bahan baku Pak. Ya di persediaannya Pak. Iya Pak. Persediaannya Pak ya? Persediaannya. Berapa Pak Ya, kekurangan bahan bakunya yang dimunculkan di data yang ada sebelumnya? Ada datanya nggak Pak di sana? Bahan bakunya berapa gitu Pak ya? Kemudian
harusnya sekian tapi tidak terjadi gitu Pak. Ada nggak Pak datanya di sana? Kalau untuk kebutuhan bahan baku itu 35.000 kuintal per hari, Pak. 35.000 kuintal. Maaf. Per hari Pak. Maaf, Pak. Itu untuk tebunya sendiri Pak atau kapasitasnya itu Pak? Untuk kapasitas tadi, Pak. Oh. Kapasitasnya berarti Pak ya. Kalau untuk tebunya lebih dari itu kan Pak ya? Iya, Pak. Kebutuhan tebunya itu targetnya 5 juta. 5.250.000 Pak. Ya. 5.250.000 Pak. Oke. Berarti kalau target kadar itu untuk kuintal tebunya itu tidak tercapai sehingga sekarang membutuhkan berapa jumlah tebu yang akan muncul ya Pak ya? Yang bisa didapatkan. Nah, kebetulan sih kalau saya lihat Pak di data ini tidak ada tidak ada informasi mengenai tebu saat ini bisa terpenuhi atau tidak. Tapi setidaknya nanti Bapak bisa dimasukkan di asumsi. Bapak dimasukkan Pak di asumsinya. Mohon izin pindah ke asumsi Pak. Nah ini di asumsi Pak. Oke, nah di asumsi Pak. Di sini kan ini baru asumsi untuk asumsi untuk modelnya Pak ya. Metode. Ya, jumlah pesanannya ekonomis, biaya setiap persen ini baru di modelnya. Nanti di asumsi ini Bapak masukkan salah satu contohnya Pak yang seperti tadi ya. Satu, kapasitas atau supplier untuk tebu itu bisa memenuhi dari jumlah yang dibutuhkan Pak. Ini salah satu contohnya. Karena kalau dilihat tadi, kapasitas yang diperlukan itu jauh lebih besar daripada realisasinya. Berarti kalau begitu bisa saja, satu, karena tidak ada suppliernya, yang kedua, karena memang kita tidak menentukan kira-kira besarnya berapa. Kalau tidak menentukan kira-kira berapa, maka penggunaan EOQ menjadi penting gitu Pak ya, karena berhubungan dengan biayanya. Nah setelah dihitung, Bapak ketemu nilainya berapa Pak untuk pemesanannya? Berapa ribu kuintal Pak di jurnal ini? Ada diinfokan nggak Pak? Hasil perhitungannya. Ada sih. Ada Pak. Kalau untuk Asia, kita metode EOQ. Itu rata-rata 49.344,10 kuintal Pak. Ya, untuk di 2015 ya Pak ya? Iya Pak. Ya, berarti Pak dengan data seperti ini kalau di atas kan datanya untuk per bulan ya Pak, contoh 5 bulan. Ini setelah dibagi ke tahun, ternyata kalau kita menghitung EOQ, dari rencana kebijakan perusahaan ternyata jauh lebih besar setelah menghitung dengan EOQ. Karena dengan EOQ, mungkin Bapak punya gambaran Pak, kenapa kira-kira kok kebijakan perusahaan itu lebih kecil daripada EOQ? Kira-kira menurut Bapak, kenapa Pak kira-kira? Kalau Bapak sudah mengerjakan dengan rumus EOQ, kira-kira kenapa Pak dengan EOQ itu jauh lebih besar tuh itunya Pak kuantitasnya, tetapi frekuensinya jauh lebih kecil nih Pak. Kira-kira menurut Bapak kenapa Pak? Menurut Bapak yang izin Pak, izin saya share screen Pak, yang mau saya munculkan tabelnya Pak. Ya, untuk kita diskusi aja Pak ya, supaya sama-sama kita clear, karena memahaminya mungkin bisa kita lihat dari data. Nah yang ini Pak, ini kalau dilihat, nah ini untuk contoh Pak yang 2015 ini, jumlahnya ini lebih kecil, tapi frekuensinya lebih besar. Kemudian di sini dengan metode EOQ, jumlahnya lebih besar, tapi frekuensinya lebih sedikit.
Nah, ini menurut kelompok Bapak kira-kira kenapa nih Pak bisa seperti ini? Kira-kira menurut kelompok Bapak kenapa ya Pak bisa seperti ini kira-kira? Oke Pak, mungkin kalau ini nanti bisa dicek Pak, mungkin dari yang rumus EOKI Pak, kenapa itu bisa terjadi Pak? Karena di rumus ini, contoh ya Pak ya, frekuensi pemesanan optimal dibagikan dengan jumlah pemesanan ekonomis, maka ini jumlah penggunaan bahan baku per satu periode. Nah ini frekuensi ini muncul karena kita menghitung EOKI-nya, kemudian dikalikan D. Berarti kalau begitu, metode yang perusahaan itu tidak menggunakan EOKI karena tidak mempertimbangkan satu, ongkos pesan sama ongkos simpan. Sehingga dia tidak mengetahui berapa jumlah yang paling ekonomis ketika melakukan itu. Sehingga sangat mudah Pak, karena yang perusahaan itu hanya menentukan saja, tidak menentukan berdasarkan rumus ini. Sehingga di sini dengan EOKI, kita bisa mencari berapa yang dipesannya atau yang ekonomis berdasarkan saat tadi jumlah permintaan dikalikan dengan harga beli dibagi dengan jumlah biaya simpan. Nah, kemudian dihitung juga frekuensi pemesanannya sehingga muncul atau ada kemungkinan Bapak dan Ibu kalau kita melakukan dengan metode EOKI kebijakan perusahaan itu akan lebih besar daripada metode EOKI-nya atau bisa lebih kecil seperti ini bahkan frekuensinya jauh lebih kecil kalau dari kebijakan perusahaan. Mungkin itu Pak salah satu kenapa di asumsinya nanti harus dimasukkan. Berarti asumsi tambahannya adalah frekuensi atau jumlah kapasitas setiap kali pesan itu supplier bisa memenuhi Pak. Itu salah satunya. Karena di EOKI ini dia memesannya contoh di tahun ini 49. Kalau dibagi 92 kan Pak kapasitasnya berarti setiap perusahaan harus bisa nih untuk supplier ke perusahaan ini. Oke, siap Pak. Kira-kira gitu Pak. Mungkin itu asumsi tambahan yang perlu dimasukkan Pak. Karena saya lihat Bapak masih menggunakan hanya di asumsi rumusnya. Terima kasih banyak Pak atas masukan dan saran. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ada yang ditambahkan Bapak dan Ibu? Tidak ada? Oke, Bapak dan Ibu ya. Ini saya coba ya satu putaran lagi sebelum kita sholat maghrib dulu. Kelompok selanjutnya, kelompok 7, silakan Pak. Iya Pak, kelompok 7. Silakan. Kelompok 7 ada 3 orang ya? Betul Pak. Iya, ada 3 Ya, orang. silakan. Pak Reza, Pak Musli, sama Bu Elis Kak ya, silakan. Sudah kelihatan Pak? Belum kelihatan Pak. Muncul Pak. Bapak Ibu yang sudah masuk sholat maghrib silakan untuk sholat dulu sebagian. Udah Pak Muslim, udah kelihatan. Ya, silakan Bu. Iya, saya mulai ya Pak, izin. Kami dari kelompok 7 akan mereview jurnal. Sebelumnya perkenalkan kita dari kelompok 7 ada 3 orang. Saya sendiri Arista Gitasari, kemudian ada Pak Reza Nugraha Hamdiana, kemudian ada Pak Musli Handika Nasution. Judul makalah yang telah kami review, judul jurnal yang telah kami review adalah analisis pengendalian persediaan bahan baku kain kemeja polosif menggunakan metode EOKI di PT Bina Nusantara Internusa. Lanjut.
Baik, untuk kasus yang diselesaikan itu ada bahan baku kain yang memiliki masalah dalam hal pemesanan order karena pembelian bahan baku belum menggunakan metode kuantitas pemesanan yang optimal. Kemudian yang kedua, tidak adanya kebijakan mengenai pengadaan jumlah persediaan atau biasa disebut dengan safety stock. Dan kemudian yang ketiga, belum terencananya jadwal untuk pemesanan ulang atau reorder point. Bisa dilanjut, Pak Reza? Baik, Bu. Yang selanjutnya itu asumsi yang digunakan. Yang pertama, model yang dikembangkan hanya untuk satu jenis barang. Seperti sebelumnya yang disampaikan pada judul. Jadi untuk yang digunakan di sini barangnya yaitu kain untuk kemeja polo shirt. Dan selanjutnya, jumlah kebutuhan bahan baku sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. Selanjutnya, penggunaan bahan baku tidak selalu pada tingkat yang konstan dan terdapat variasi yang signifikan. Nah, dapat diketahui dari tabel penggunaan bahan baku, ada variasi yang signifikan di bulan Juli dan bulan Agustus dan bulan Oktober. Itu adanya penurunan yang signifikan. Dan di bulan November-Desember itu ada peningkatan yang cukup signifikan juga. Untuk terakhir yaitu biaya pemesanan, penyimpanan, dan harga itu digunakan secara konstan selama periode tersebut. Nah, selanjutnya, Mas. Nah, selanjutnya, apakah metode EOQ ini menyelesaikan masalahnya? Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode EOQ, hasilnya menunjukkan perbaikan pada pembelian bahan baku, efisiensi total biaya persediaan, frekuensi pemesanan, dan safety stock serta reorder point juga sudah ditentukan. Nah, berikut perbandingan antara data kebijakan perusahaan yang sudah digunakan dengan perhitungan menggunakan metode EOQ. Pembelian rata-rata bahan baku yang sebelumnya digunakan oleh perusahaan yaitu 1.313,167 kg dengan metode EOQ yaitu dirubah menjadi 1.837 kg. Total biaya persediaan bahan bakunya sebelumnya itu Rp2.447.395 dengan metode EOQ menjadi Rp2.315.356 dan frekuensi pemesanannya dari 24 kali menjadi 17 kali. Dapat disimpulkan dari sini menggunakan metode EOQ terjadi beberapa efisiensi. Nah, selanjutnya, Mas, silakan. Baik, yang selanjutnya kombinasi metode yang digunakan ada untuk mencari standar deviasi menggunakan metode konstan dan untuk menentukan safety stock juga menggunakan metode konstan. Dan yang terakhir usulan adalah perusahaan meminimalkan biaya persediaan bahan baku berdasarkan hasil penghitungan dengan metode EOQ. Demikian hasil diskusi kami kemarin terkait review jurnal yang diberikan oleh Pak Dodi. Demikian, Pak. Ini untuk sama ya, kayaknya sepertinya tidak ada detail bahan bakunya, Pak ya. Bapak Ibu yang ini ada detailnya nggak, Pak Musli, Pak Reja, sama Bu Eriska? Bahan baku. Bahan bakunya untuk kain kemeja polo shirt, Pak. Kain kemeja polo shirt, berarti hanya satu saja, Pak ya? Hanya satu, Pak. Hanya satu saja ya, Pak? Ya, Oke. itu, Pak. Baik, kemudian Pak, ini untuk tadi yang mohon izin Pak ke atas kan Pak di slide kedua kalau nggak salah, atau slide ketiga ya. Izin di slide ketiga kalau nggak salah. Terus Pak, satu lagi. Nah ini. Bahan baku kain yang memiliki masalah dalam hal pemesanan karena pembelian bahan baku belum menggunakan metode kuantitas pemesanan optimal. Kalau sebelumnya menggunakan apa Pak di perusahaan itu, di jurnal tersebut? Ada kebijakannya gitu Pak. Jadi dia kayak ada tadi yang di tabel perbandingan itu Pak. Jadi dia ada kebijakan, salah hitungnya pakai apa paling situ untuk ditampilkan sih data-data dari perusahaan ya Pak. Itu ada kebijakan perusahaan segini, tapi nggak dihitungnya pakai EOQ gitu Pak.
Terus dia juga nggak nyampe nyentuh si safety stock, reorder point itu nggak. Jadi mungkin itulah masalahnya sehingga ada terjadi keterlambatan bahan baku ya kalau kita baca kemarin di itunya selama 4 hari kalau nggak salah. Itu mungkin karena tidak adanya perhitungan menggunakan Yoki ini, apalagi ada safety stock sama reorder point itu kayaknya sangat-sangat berhubungan ya Pak. Oke, baik. Diceritakan Bu, ada suppliernya apakah 1 atau 2 atau lebih dari 1 gitu? Suppliernya Izin Pak, kalau dari jurnalnya disebutkan terdiri dari beberapa supplier Pak, tapi tidak disebutkan itu untuk bahan baku yang mana Pak. Oke. Kan bahan bakunya hanya 1 ya Pak? Ya, cuma kalau di pendahuluan tuh disebutkan suppliernya terdiri beberapa, tapi kan disebutkan juga Pak bahan bakunya tuh ada beberapa juga. Tapi yang diperuntukkan di sini oleh penulis itu hanya untuk yang kain saja Pak, karena terjadi keterlambatan tadi. Oke. Kalau begitu Pak di bawah diasumsi. Oke. Ini model yang dikembangkan hanya untuk 1 jenis barang beserta 1 supplier gitu Pak. Baik Pak. Ya. Karena kan kalau di pikiran kita ya, tapi ini juga belum tentu apakah dia dari 1 supplier. Tapi karena kita di Aoki ini pemesanannya kan contoh sederhana Pak ya. Ongkos pesan untuk 1 supplier dengan supplier lain kan mungkin akan berbeda ya Pak ya, ongkos pesannya. Sehingga kalau kita mau menyambungkan di sini, ini bisa disimpan di asumsi ini atau Bapak boleh simpan di usulan gitu Pak ya. Jadi model yang dikembangkan untuk 1 jenis barang sama 1 supplier. Gitu Pak ya. Jadi nanti mohon ditambahkan di sini Pak ya. Siap, siap. Di sini. Kemudian yang lainnya cukup Pak diasumsi. Lanjut ke bawah Pak, ada 1 lagi tadi. Terus Pak. Nah, oke. Nah, menurut Bapak dan Ibu nih Pak, ini kan ada kebijakan perusahaan. Ini ada metode Aoki. Ini ada pembelian rata-rata bahan baku, total persediaan bahan baku, sama frekuensi pemesanan. Frekuensinya, ini pertanyaan sama dengan yang tadi gitu Pak ya. Kalau dilihat kan frekuensinya turun. Ini jumlahnya ini naik juga gitu Pak ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira kondisinya seperti apa Pak? Bisa seperti ini gitu ya. Jumlahnya bisa naik tapi frekuensinya lebih turun. Izin Pak, mungkin dari analisa pribadi ya Pak ya. Ya. Kalau secara frekuensi pemesanannya turun, kan bisa mengurangi untuk biaya pengiriman Pak. Oke. Kalau dari tabel yang ditunjukkan di jurnal itu, memang perbandingannya lebih mahal di biaya pengiriman Pak dibanding biaya penyimpanan. Mungkin Oke. seperti itu Pak. Berarti biaya pengirimannya jauh lebih besar Pak dari biaya itu ya, dari biaya penyimpanannya. Ongkos pesannya berarti tinggi Pak di sini. Iya Pak, lebih besar Pak. Berapa Pak kalau di jurnal itu? Kalau di jurnal biaya pemesan itu 1.620.000 Pak totalnya. 1.620.000. Iya Pak. Terdiri dari banyak biaya itu Pak ya? Biaya ada 3 Pak, biaya telepon, biaya administrasi, dan biaya pengangkutan Pak. Oke, berarti biaya pengangkutannya yang tinggi ya Pak kayaknya? Benar Pak, 1.200.000 Pak. Oke, kalau begitu perbedaan jumlah kiriman itu akan menentukan ongkos terhadap persediaan Pak ya? Bisa saya simpulkan begitu nggak Pak kira-kira? Ongkos pengiriman bisa menurunkan biaya persediaan. Bisa disimpulkan begitu nggak Pak kira-kira kalau dari jurnal ini? Menurut Bapak Ibu nih. Gimana Pak? Kalau menurut Bapak dan Ibu, kalau saya simpulkan begini, ongkos pengiriman itu bisa menurunkan total ongkos persediaan.
Iya, Pak. Bisa nggak, Pak? Ibu seperti ini, Bapak Ibu. Iya, bisa. Iya, Pak. Oke. Berarti kalau begitu Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa masukkan di usulan. Jadi adanya perubahan jumlah kiriman itu bisa mereduksi total persediaan bahan baku ini. Ya sama seperti yang lainnya, tapi hanya di sini sangat kentara Bapak dan Ibu ya, karena total persediaannya ini diketahui. Itu mungkin Bu Eriska, Pak Reza ya sama Pak Musli ya. Iya, Pak. Sama Pak Musli. Untuk masukannya itu Pak, kalau ini mohon ditambahkan saja. Nanti Pak Musli, Bu Eriska, sama Pak Reza. Baik, Pak. Baik, kami tambahkan. Siap. Baik, Bapak dan Ibu. Ini sudah 6.24 Bapak dan Ibu ya. Saya masih punya satu kelompok lagi. Saya simpan untuk minggu depan saja presentasinya. Ini kita sudah harus maghrib dulu. Mungkin kita foto dulu untuk absensinya saja ya Bapak dan Ibu ya. Kelompoknya Pak, ini siapa ya yang terakhir itu? Pak Alan, Bu Riani, Pak Nanang, Bu Vina, hadir? Hadir, Pak. Bu Hadir. Vina, minggu depan ya Pak. Ini karena sudah maghrib. Baik, Pak. Jadi ditunda. Ini mohon lebih bagus nih, karena ini yang terakhir. Nah, ini bebannya lebih berat nih, harus bagus, lebih detail. Nah, nanti teman-temannya saya persilahkan untuk bertanya ya dengan pengalaman. Ini di-record Pak ya, nanti bisa dibuka juga nanti recordingnya. Baik, Bapak dan Ibu, saya izin untuk foto absen dulu ya. Ini ada 2 halaman, saya foto satu dulu. 1, 2, udah dibuka semua Bapak dan Ibu, silakan kameranya. Sebelum saya foto, silakan dibuka dulu. Oke, ini halaman 1, 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman 2. Silakan yang masuk halaman 2. 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, saya cukupkan dulu untuk pertemuannya. Pak Nanang ya, Bu Pina, minggu depan jangan lupa. Baik, Pak. Insya Allah dengan hasil yang lebih baik. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, izin saya juga keluar.